Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, kali ini kita akan belajar membahas sebuah materi tentang hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa itu hari kiamat. Nah, kiamat itu seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu. Nah, salah satu kiamat itu bisa berupa wabah penyakit seperti virus corona yang sekarang ini lagi pandemi viral di mana-mana. Virus corona sedang menyerang di dunia. Itu cuma kiamat dalam bentuk kiamat kecil. Jadi ada beberapa kiamat. Nah, yang jelas kiamat itu bisa menyebabkan kematian bagi seseorang. Nah, langsung saja, jangan kemana-mana. Ayo kita simak video berikut ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Halo anak-anak, kembali bersama Bapak. Sudah siap ya untuk menyimak video berikut ini? Kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak, sudah tahukah kalian kalau kiamat itu ada dua macam loh? Ya, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Baik, dalam video ini anak-anak akan belajar apa itu hari kiamat dan apa saja hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, yang pertama yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil itu seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Dan juga wabah virus penyakit seperti virus corona yang sedang menjadi pandemi sekarang ini. Nah, itu juga termasuk kiamat, tapi masih kecil. Biar kecil, tapi sudah sangat mengerikan. Nah, karena semua bencana itu banyak menimbulkan korban jiwa atau kematian dan kerusakan lingkungan. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia. Misalnya, berkendaraan. Nah, berkendaraan tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Lalu menebang pohon secara tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul dan akhirnya tanah longsor. Dan juga membuang sampah sembarangan di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, banjir terjadi bisa karena ulah tangan manusia, seperti membuang sampah sembarangan di sungai yang mengakibatkan banjir. Nah, lalu tanah longsor terjadi juga bisa diakibatkan oleh ulah tangan manusia karena menebang pohon-pohon secara tak terkendali sehingga gunung menjadi gundul dan mengakibatkan tanah longsor. Gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus adalah bencana alam yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan korban jiwa
dan kerusakan bangunan yang dilaluinya. Nah, itulah adalah sebagian contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Biar kecil tapi menakutkan sekali ya. Ya sangat menakutkan. Karena itu bisa menghilangkan nyawa atau mengusak kerusakan cukup besar. Bagaimana dengan kedua, yaitu kiamat kubro? Ya, kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, bumi berguncang dahsyat dan tidak satu pun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Semuanya mati, musnah pada hari kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sekarang hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Demikian video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk anak-anak kalian semua. Salam semangat, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin itu aja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.